Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Ekspresinya menjadi jelek karena dalam hal kultivasi, dia tidak takut padanya, dia memiliki 7 buah dao dan dia memiliki 10 buah suci, hasil dari pertempuran di antara mereka masih belum diketahui. Namun, dia memiliki bobot yang cukup untuk mewakili dinasti Enigma, bergantung pada retorika dan tekadnya, bahkan Dragon Form tidak bisa melindungi klan karena dia harus berdiri bersama dinasti. Oleh karena itu, mobilisasi berarti akhir dari klan mereka terlepas dari kekuatannya saat ini. Haha. Sesama Taois Minisun, Dewa Desoalte bermata hantu berkata, kami tidak peduli dengan masalah internal Anda, tetapi Anda tidak boleh menghalangi kami agar tidak menjadi jelek. Gosai memiliki 10 buah dan berasal dari Pantom, dinasti mereka tidak lebih lemah dari Enigma. Itu benar, tidak ada belas kasihan kepada mereka yang menghalangi jalan kita, Ironton mengucapkan dengan dingin. Saya setuju, Minisun, apakah kamu ingin melawan kita semua? Tak terhitung banyaknya ditambahkan. Yang lain tidak bisa bernapas karena aura Minisun, namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang pembudidaya top ini. Mereka takut pada Dragon Form tetapi Minisun saja bisa dikalahkan dengan mudah. Pertarungan itu, matanya berdenyut terang, bersiap untuk pertempuran. Semua pembudidaya lainnya hanyalah semut di hadapan kaisar dan dewa yang sunyi, mereka hanya mengikuti panji pemimpin mereka, tidak berani bersaing melawan kaisar yang sebenarnya. Sai, tidak perlu menggunakan paksaan atas masalah sepele seperti itu, Li Qiye melambai pada Minisun dan tersenyum. Dia mundur di belakangnya tanpa sepatah kata pun, membingungkan semua orang dengan kepatuhannya. Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan, pilihan ada di tangan Anda, Li Qiye tersenyum. Pendengar menimbang ancaman manusia versus daya pikat perbendaharaan, hasilnya jelas. Aku tidak peduli dengan tindakan misteriusmu, kami hanya akan membunuhmu, kata Gosai. Hahaha, mari kita cincang bersama-sama, Master Klan Ouyang berteriak, memanggil lebih banyak sekutu untuk berurusan dengan Minisun sehingga dia bisa membunuh Li Qiye. Bocah, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia memelototi Li Qiye sambil memikirkan putranya yang malang, kebencian membanjirinya. Apakah kalian semua benci hidup? Li Qiye bertanya, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan melawan seorang kaisar, manusia. Ironton mengarahkan pedang besarnya langsung ke Li Qiye, melepaskan energinya. Hitung aku, saudaraku, aku akan memotongnya berkeping-keping, Master Klan Ouyang menambahkan. Yang mulia, berikan saja dia kematian cepat dengan satu tebasan, seorang pembudidaya menyanjung Ironton. Hanya tatapan saja sudah cukup untuk membunuhnya, tidak perlu mengotori pedang yang mulia, yang lain bergabung. Baiklah, aku akan membimbingmu ke dunia berikutnya, Li Qiye tersenyum. Kamu ingin melawan kita semua sendirian, kata tak terhitung banyaknya sambil melirik Minisun. Jangan khawatir, aku tidak perlu di sini, Minisun tersenyum sambil berjalan pergi. Ironton dan yang lainnya menganggap ini benar-benar konyol. Dia ingin melawan kita semua, kata Gosai dengan bingung. Haha. Aku tidak percaya pada keajaiban, saya akan pergi dulu, bocah, bersiaplah untuk mati, Mountain Break Stallion tertawa dan melangkah maju. Tidak terlalu menarik untuk membunuh kalian semua secara langsung, kami akan melakukan sesuatu yang menyenangkan sebagai gantinya, hanya saja jangan kencing. Celanamu karena takut, Li Qiye tersenyum. Kaisar dan dewa ini menganggapnya konyol, mereka adalah pembudidaya yang terkenal dan tak kenal takut, apa yang bisa menakut-nakuti mereka sampai membasahi diri mereka sendiri. Kesombonganmu akan menjadi kehancuranmu, aku tidak akan pergi sampai kamu mati, mata Gosai berbinar membunuh. Kaisar, dewa, bunuh saja bocah bodoh ini dan buka jalan menuju harta karun. Kerumunan menjadi gaduh, begitu banyak idiot dengan keinginan kematian di setiap generasi. Li Qiye tersenyum dan mengetuk patung yang dibawa oleh Skystep, bangun, lepaskan anjingnya. Tindakan ini membingungkan semua orang, apakah itu musuhnya atau Gold Phase dan manajer Splendor, yang terakhir mengenali patung itu, sepotong dekoratif dari persegi. Mereka bingung pada awalnya melihat Skystep King membawanya, jika dia merampok mereka,
dia seharusnya memilih sesuatu yang lebih baik setidaknya. Suara aneh bisa terdengar saat lapisan atas patung oval bergerak ke samping, membentuk celah untuk mata. Berdengung, ketika mata terbuka, ruang dan waktu tampak berputar secara mistis. Gemuruh, kegelapan tiba-tiba mengambil alih, merampas penglihatan semua orang. Apa-apaan ini? Kultivator menyalurkan kekuatan mereka untuk menciptakan cahaya. Gemuruh, ledakan menyebabkan dunia berputar dengan munculnya kekuatan yang tidak diketahui. Menghadapi yang tidak diketahui, mengejutkan para pembudidaya top di sisi lain. Bam! Monster hitam mengebor dari tanah, memiliki banyak tentakel dengan cincin cahaya biru. Ra! Ia menggeram mengancam, memperlihatkan barisan demi deretan gigi. Saat mereka berputar-putar, mereka menyerupai roda gigi yang tak terhitung jumlahnya yang mampu menggiling apapun menjadi bubur. Tentakel melancarkan serangan, menghancurkan pembudidaya berkeping-keping dan melingkarkan yang lain, menyeret mereka ke dalam mulutnya. Ah! Ribuan orang meninggal dalam sekejap mata, digiling oleh giginya yang berputar-putar. Di tengah kegelapan, sebuah gunung retak dan seekor binatang aneh melompat keluar dari celah, itu melingkar erat dan tampak seperti bola, meninggalkan jejak di jalurnya, kecepatannya luar biasa, menghancurkan pembudidaya dalam sekejap mata. Mereka yang cukup cepat untuk menghindar juga tidak beruntung, itu menembakkan duri dan mengubahnya menjadi saringan. Di area lain, kabut dan kabut terpancar dari tanah, yang berpuncak pada sosok ramping dengan rambut sepanjang paha, itu berkibar tertiup angin tetapi alih-alih menjadi cantik, ini adalah monster tak dikenal. Itu penuh dengan kekuatan, otot-ototnya tampak sekeras batu, kepalanya juga berbeda, menyerupai pintu geser melengkung, menyembunyikan wajah aslinya. Senjata pilihannya adalah pedang berat yang terlihat bertatahkan lava cair, nodul mendidih yang tak terhitung jumlahnya membuatnya terlihat hidup. Mendesis terdengar dimanapun makhluk itu mengayunkan pedangnya, mengiris udara dan meninggalkan jejak merah. Pembudidaya di dekatnya meraung dan memanggil harta karun untuk tindakan pertahanan. Sayangnya, pedang itu memotong harta mereka, membakar logam dan daging menjadi asap. Gemuruh, lebih banyak kekejian yang mengerikan datang dari tanah dan gunung, masing-masing membunuh 100 pembudidaya dalam sekejap mata. Para penyintas bersiap untuk bertempur tetapi tidak berhasil, senjata dan harta mereka yang berdenyut lemah seperti kertas, darah dan bagian tubuh berceceran di mana-mana. Lari, para penyintas akhirnya sadar dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, meskipun mereka terbang sejauh ribuan mil, mereka masih tidak bisa lepas dari kegelapan. Seseorang berhasil sejauh 1 juta mil dan monster-monster itu masih mengejar. Pergi, Ironton, Mountain Break, Gosai, dan Master Klan Ouyang mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menghentikan monster tak dikenal. Dedak, pedang Ironton melepaskan batas sebenarnya, menjadi sebesar pegunungan dan menggunakan afinitas api. Itu secara mendominasi membelah segala sesuatu di sepanjang jalan sambil membakarnya. Dia percaya diri pada awalnya sebelum memukul monster bola secara langsung hanya untuk meninggalkan 0 kerusakan. Itu berguling ke arahnya, memaksanya untuk mengayunkan pedangnya berulang kali. Dia melenyapkan area di sekitar mereka tetapi setiap pukulan pada monster bola tidak berarti apa-apa selain memulai percikan api yang indah. Akhirnya, Ironton tidak bisa lagi mengimbangi tabrakan. Pembunuh surga. Pada saat yang sama, Mountain Break berusaha menebas monster yang menyerupai kera iblis. Dia menggunakan semua yang dia miliki, setiap serangan bisa merobek wilayah itu menjadi 2 bagian. Senjata pilihan makhluk mirip kera itu adalah pegunungan studi yang diayunkan seperti tongkat, itu tanpa henti dan menciptakan badai deras dari kesibukan itu. Bam! Pedang emas Mountain Break sangat perkasa dan dijiwai dengan kekuatannya. Sayangnya, kera itu masih menghancurkannya bersama dengan fisik emasnya. Ah! Dia direduksi menjadi potongan-potongan di saat berikutnya, menjadi dewa terpencil pertama yang jatuh. Di area yang berbeda, Gosai mengaktifkan mata ketiganya, melelehkan segala sesuatu di jalur pancarannya. Dia memfokuskan pandangannya pada makhluk kurus dengan kaki dan rambut panjang, yang terakhir cukup cepat, berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Begitu Gosai bisa menangkapnya, ia mengangkat pedang untuk menghentikan seberkas cahaya. Kita harus bertarung. Akhirnya, para pembudidaya menyadari bahwa berlari itu
Mereka berjuang dengan sengit tetapi upaya saja tidak mengubah hasilnya. Beberapa orang yang selamat menyadari sesuatu saat saudara-saudara mereka jatuh satu demi satu. Kelompok Likie tidak menjadi sasaran monster. Patung Sky Step King memancarkan sinar cahaya yang lemah membentuk lingkaran di sekitar kelompok Likie. Tidak ada monster yang berani masuk atau menyerang mereka. Dengan kata lain, ketika patung itu membuka matanya, ia membangunkan monster yang tertidur di atas menciptakan tempat berlindung yang aman. Belum lagi anggota reguler Splendor Terra, Gold Phase Angel dan manajernya tercengang, tempat ini tampak sangat berbeda dari yang mereka ketahui. Manajer telah berada di sini sejak lahir tetapi tidak tahu apa-apa tentang makhluk tak dikenal yang tertidur ini. Ketidaktahuannya adalah satu hal, tetapi bagaimana dengan raja yang tak tertandingi dan raja kemegahan? Adapun patung itu, Splendor Monarch menggalinya dari lokasi yang tidak diketahui dan mereka telah memperlakukannya sebagai dekorasi. Sekarang, menjadi sangat jelas bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Masuk, Ironton dan yang lainnya menyadari kekuatan cahaya dan bergegas untuk itu. Sayangnya, tidak ada tempat untuk kalian semua. Likie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bam, 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 benar saja, penghalang yang tidak diketahui menolak mereka. Monster mulai menjemputnya lagi. Yang terkuat sangat marah karena melarikan diri dari kegelapan tidak mungkin. Pergi. Ironton dan Ghost Eye berusaha sekuat tenaga dan masih tidak bisa menembus penghalang. Mereka kehabisan pilihan dan sepertinya menunggu kematian. Bocah, aku akan menghancurkanmu dan meminum darahmu. Master klan Ouyang meraung marah, belum pernah mengalami kemarahan seperti itu sebelumnya. Tidak ada lagi gonggongan, Likie tersenyum dan memberi isyarat. Ledakan. Harimau banjir menariknya ke dalam penghalang. Mati. Dia mengubah 10 buahnya menjadi pusaran yang melahap segalanya, menembakkannya langsung ke Likie. Likie tidak memukul mata dan melambaikan tangannya, menghancurkannya dalam sekejap mata. Bam! Master klan menabrak tanah, menciptakan lubang yang dalam, darah menyembur dari mulutnya. Harimau banjir datang dan menginjaknya sebelum dia bisa bangun. Pluf! Dia menyalurkan lebih banyak energi hanya untuk menderita serangan balik dan memuntahkan lebih banyak darah. Cakar harimau banjir membawa beban gunung yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya melumpuhkannya. Saya tidak suka minum darah atau semacamnya, tapi saya kira saya bisa membiarkan anjing saya berpesta. Tidak ada yang salah dengan itu. Likie menatapnya dan berkata, "Beraninya kamu?" Kepala klan meraung. "Tentu saja aku berani, makan lagi." Likie tersenyum dan memerintahkan. 10 buah master klan menjadi gemerlap sebagai tanggapan, tetapi harimau dengan mudah menghancurkannya. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan 8 kelopak daging lagi. Tidak, kepala klan berteriak, menyadari nasibnya. Kegentingan, harimau menelan dan melahapnya, daging dan tulang. Semua orang menatap harimau itu dengan ngeri. Jika ia bisa melahap Dewa Sunyi 10 buah secepat itu, mereka sama lemahnya. Ledakan. Di luar penghalang, pedang Ironton patah setelah tebasan lain pada monster bola itu. Yang terakhir melepaskan duri yang menembus tubuhnya, termasuk jantung. Dia berteriak kesakitan dan menemui kematiannya kepada penyerang yang tidak dikenal. Tidak. Sementara itu, Innumerable juga berteriak. Dia telah menggunakan hukum pahala terkuatnya, mengumpulkan kekuatan mata dan tangannya untuk membentuk satu tombak. Sayangnya, itu runtuh di depan tentakel makhluk tak dikenal itu dan dia ditangkap. Itu melemparkannya ke rahangnya dan mengunyahnya berkeping-keping. Yang berikutnya jatuh adalah dewa terpencil bermata hantu. Mata ketiganya ditusuk oleh pedang. Itu meletus dengan menghancurkan sebagai upaya terakhir tetapi ini tidak berguna. Pedang itu mulai dari kepalanya dan mengirisnya menjadi 2 bagian. Jeritan akhirnya berhenti dan tidak ada satupun yang selamat yang bisa ditemukan. Bau darah meresap ke udara. Likie menepati janjinya setelah memberi mereka begitu banyak kesempatan. Tidak ada yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oke, tidurlah sekarang. Likie tersenyum dan menepuk patung itu. Berdengung, sinar menyebar dan mata tertutup, mengasumsikan penampilan batu oval. Raja Langkah Langit tidak tahu harus berkata apa. Dia pikir dia hanya membawa patung aneh di awal, ternyata itu adalah artefak yang menakutkan, menyebabkan dia berkeringat dingin. Dia tidak berani bergerak sembrono dan mengaktifkan patung itu atau itu mungkin berakhir dengan kematiannya.
Langit menjadi cerah lagi dan semuanya sama seperti sebelumnya, monster tidak dapat ditemukan dimanapun sementara medan mengambil bentuk awal mereka, pembantaian itu sepertinya tidak lebih dari mimpi. Namun, sisa-sisa daging dan aliran darah menceritakan kisah yang berbeda, para penyintas dari Splendor bergidik sambil menatap pembantaian itu. Jika mereka berada di luar halangan, mereka akan mengalami nasib yang sama, mereka menatap patung itu, bertanya-tanya bagaimana jika patung itu membuka matanya lagi. Li Qiye mengangkat tangannya dan memetik sekuntum bunga yang tersembunyi di antara 3 perbendaharaan, itu seputih salju dan tampak seperti batu giok berukir seukuran mangkuk kecil. Itu memancarkan aroma manis yang menyegarkan seperti angin laut, menghirupnya membuat seseorang merasa diremajakan dan tidak tersumbat. Dia menyerahkannya kepada Sky Step King dan berkata, ambil ini kembali karena nenek moyangmu membutuhkannya, itu akan menyembuhkan luka yang relevan. Sky Step tertegun sejenak sebelum membungkuk, terima kasih, bangsawan muda. Ini adalah bunga paling berharga di Splendor Square, namun manajer tidak mengatakan apa-apa tentang keputusan Li Qiye. Sai, masuk, dia mengangkat tangannya lagi dan cincin di jarinya menjadi gemerlap. Cahayanya menelan area itu dan menyebabkan perbendaharaan bergetar hebat sebelum diseret ke dalam ring. Di dalamnya ada senjata, logam, dan bahan alkimia yang paling berharga, semua terkandung di dalam cincinnya sekarang. Namun demikian, anggota Splendor membungkuk untuk menunjukkan penghargaan mereka. Bangsawan muda, kami tidak akan melupakan perbuatanmu hari ini, kata manajer. Dia yang menerima hadiah diwajibkan, itu adalah bagian dari karma. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki masalah dengan dia mengambil perbendaharaan karena hasil yang sama akan terjadi tanpa gangguan, satu-satunya perbedaan adalah kematian mereka. Ledakan. Tiba-tiba, sinar hitam yang diresapi petir meletus di sana selama beberapa detik sebelum menghilang. Sial, Raja, Goldface dan yang lainnya menjadi khawatir. Apa yang kamu simpan di istana abadi itu? Minisun mengamati cakrawala sebelum bertanya, tidak tahu sumber sinar hitam itu. Dia belum pernah melihat jenis kedekatan ini sebelumnya, itu membawa kuasa kesengsaraan, kutukan, dan kehancuran mutlak, itu menghapus keberadaan termasuk dirinya sendiri pada saat-saat terakhir. Kami tidak tahu, Goldface tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, kami tidak melihat baik-baik sebelum menghancurkan penghalang tera kami. Ayo pergi sebelum lepas kendali, Li Qiye menghela nafas dan berkata, memiliki pengetahuan penuh tentang masalah ini. Hal ini seharusnya tidak ada tetapi sayangnya, seseorang tidak mengindahkan peringatan tersebut, merupakan keajaiban bagi mereka untuk bertahan selama ini. Di tengah Splendor Terra adalah istana abadi, stand terakhir dari daerah tersebut, ini adalah target sebenarnya dari kekuatan besar dan 3 dinasti, perbendaharaan di sini berada pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan 3 lapisan. Rumor mengatakan bahwa dalam penyimpanan ada misteri dan rahasia yang menakjubkan, beberapa terkait dengan yang abadi. Beberapa percaya Splendor Monarch membangunnya menggunakan bahan yang paling berharga, namun, legenda tak terlupakan lainnya menyatakan sebaliknya, bahwa itu ditinggalkan oleh makhluk abadi setelah Heaven's Yang abadi ini menghilang dan meninggalkan banyak area khusus, gunung, istana, reruntuhan. Mereka dicari oleh semua orang selama berabad-abad, akhirnya, Splendor Monarch berkeliling dunia untuk mengumpulkan harta karun dan menemukan istana ini, menarik seluruh area kembali, oleh karena itu, kemungkinan semua Splendor Terra adalah milik abadi sekali, bukan hanya istana. Kembali ke masa sekarang, istana dikelilingi oleh pembudidaya dari Raja Penyihir, Pohon Langit, Pantom, Penindasan Abadi, dan banyak lagi. Para inspektur Immortal Suppression dan Legiun Pantom lainnya membentuk blokade yang sempurna. Splendor Immortal Palace terdiri dari lebih dari 100 bangunan yang dibangun di atas gunung yang diselimuti kabut dan kabut, itu tampak cukup kokoh untuk menjadi tulang punggung dunia. Istana individu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, sehingga tidak mungkin untuk menentukan tanggalnya secara akurat. Dari kejauhan, ini adalah apa yang disebut tanah abadi dalam cerita manusia. Di puncak, satu istana melepaskan partikel abadi ke bawah, dari pangkalan, itu tampak seolah-olah itu bukan bagian dari dunia ini dan menyerupai bintang, siapapun dapat melihatnya terlepas dari lokasi mereka di wilayah tersebut.
Di dalamnya ada harta karun yang luar biasa, salah satu dari mereka bisa menjadi kasus konflik berdarah di Xin, 3 dinasti kemungkinan besar tidak memiliki tingkat yang sama. Mereka ditampilkan secara penuh, cukup untuk menyebabkan kaisar dan dewa yang sunyi goyah karena keserakahan. Di antara mereka ada tanduk, terlihat istimewa pada pandangan pertama, tidak ada yang tahu binatang dewa mana yang bisa menumbuhkan ini, itu bisa digunakan sebagai bahan bermutu tertinggi untuk kerajinan. Kedekatannya yang suci membuat kaisar dan dewa yang menyedihkan malu, membuat mereka ingin bertobat atas dosa-dosa masa lalu dan bergabung dengan terang. Kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi, hanya sepotong kecil tanduk sudah cukup untuk memurnikan semua kegelapan dalam dosa. Di sebelahnya ada bola yang terus berubah, itu terbuat dari partikel bulat, gerakan mereka yang disinkronkan mengubah bentuk dan ukuran bola, tampaknya mampu menjadi lebih besar dari Xin itu sendiri atau terlalu kecil untuk dilihat oleh tatapan surgawi, itu pasti bisa diubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ini bukan properti utamanya, pembudidaya yang lebih cerdas akan mencatat untaian aura yang berlama-lama di sekitar bola, itu tampak tidak jelas dan lemah namun memegang sifat abadi, satu nafas bisa membebaskan tuannya dari kumparan fana dan naik ke dunia abadi. Beberapa orang akan menyebut ini energi abadi, itu hanya memiliki satu untaian tetapi ini lebih penting daripada apapun termasuk bola itu sendiri. Harta karun berikutnya adalah sarung tangan yang terbuat dari logam abadi yang langka. Memegang sarung tangan itu mirip dengan menggenggam waktu, itu memiliki 6 batu yang tertanam, merah, kuning, biru, putih, ungu, mereka adalah satu-satunya, menemukan batu kedua tidak mungkin, dalam rubi, satu vitalitas yang tak terbatas, yang lain berisi ruang dan yang ketiga berisi waktu. Para penyerang yang menunggu di luar mengeluarkan air liur sambil menatap harta karun, satu sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi kaisar atau bahkan leluhur utama. Belum lagi pembudidaya biasa, tembakan besar seperti Buddha Ghost dan Winged Serpent Devil Saint tidak terkecuali. Itu tanduk dari unicorn, seorang dewa yang sunyi berkata, tidak ada yang pernah melihat unicorn sebelumnya, tetapi ini adalah bukti keberadaan mereka. Aku lebih tertarik pada bola itu. Item yang telah menyertai makhluk abadi cukup lama untuk mendapatkan untaian aura khusus, yang lain mengamati dunia yang berubah dan mengatakan, ini membantu memecahkan kemacetan dan memberikan pemahaman tentang kehidupan abadi. Bola itu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan tanduk unicorn, namun, untaian aura itu mengandung rahasia abadi, berpotensi memulai jalan baru. Sarung tangan itu dibuat oleh Splendor Monarch sendiri, kelas yang lebih tinggi dari senjata primal, kata seorang kaisar. Splendor Monarch mengumpulkan harta karun di istana, hanya sarung tangan yang dibuat olehnya. Primeval Hexagauntlet, ini adalah mahakarya raja, dia menjelajahi dunia untuk menemukan 6 permata itu dan mencurahkan hati dan jiwanya untuk membuatnya. Awalnya, daerah tersebut memiliki momentum alami yang memberdayakan formasi, menurunkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semuanya berubah setelah sinar petir melesat melintasi langit, menyebabkan retakan muncul di formasi. Sebanyak 6 harta karun tertinggi dipajang di istana tertinggi, membangkitkan keserakahan para penyerang. Pergi. Pasukan Immortal Suppression terdiri dari lebih dari 300 tim inspeksi sementara Phantom mengumpulkan 10.000 elit atau lebih, kekuatan besar lainnya mengirim nenek moyang mereka ke sini sebagai pemimpin. Gemuruh. Tebasan dan balok menyerang penghalang yang rusak, pagoda sebesar gunung menabrak sementara spanduk ajaib melepaskan neraka. Harta karun ada di depan kita, robohkan istana. Seseorang berteriak untuk meningkatkan moralnya sendiri selain mengumpulkan kerumunan. Pertahankan. Sebaliknya, para penyintas Splendor Terra yang tersisa mempertahankan posisi mereka untuk menjunjung tinggi momentum besar. Dentuman logam dan ledakan bergema saat darah dan daging menjadi produk akhir. Pada kenyataannya, dinasti dan sekte telah mempersiapkan diri dengan hati-hati sejak lama, oleh karena itu mobilisasi yang cepat. Pasukan Splendor kalah jumlah tetapi mengandalkan formasi untuk memberikan kerusakan efektif terhadap penjajah. Baiklah, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki, seorang dewa yang sunyi bergabung dalam pertempuran setelah melihat kegagalan. Pembudidaya top telah menunggu dengan sabar karena mereka tidak ingin mengambil risiko tertangkap kartu as. Sekarang, ular bersayap Spectre Saint melayang di udara, melebarkan sayapnya dan menutupi langit. Dia adalah ular bersayap sekali dan melalui kultivasi,
dia mendapatkan bentuk yang menyerupai naga, sisiknya bersinar dan memancarkan kehadiran drakonik. Ini adalah proses evolusi, berubah dari ular menjadi naga sejati. Tentu saja, dia jauh dari menjadi satu. Api momok naga sejati. Dia memuntahkan neraka yang diberdayakan oleh dua afinitas, kegelapan dan naga. Itu menghanguskan area di sekitar istana saat dia mengaktifkan takdirnya istana dan 12 buah suci. Dia telah memperoleh cangkang abadi, layak menjadi leluhur Skytree. Akibatnya, neraka mendapatkan racun, mampu merembes ke dalam momentum dan mengubah Beck menjadi darah. Seorang lelaki tua di belakang penghalang mengenakan jubah murah yang bisa ditemukan di mana saja melonjak ke atas. Dia menghirup dari pipa tembakau dan melepaskan bara api ke segala arah. Mereka membakar racun dan terbang ke arah penyerang. Kekuatan sisa racun yang dikombinasikan dengan api berubah menjadi tsunami, menembus pertahanan orang suci hantu dan menjatuhkannya ke tanah. Bam! Dia berguling berulang kali di tanah, mencoba memadamkan api di sekitarnya. Kota pohon langit, kami akan mengingat ini, orang tua itu berkata sebelum menyerang dengan pipa tembakaunya, berniat menghancurkan orang suci hantu itu menjadi pasta daging. Dia tidak menahan diri dan berusaha membunuh orang suci hantu di pertukaran pertama. Rekan Taois Smoke Vien, jangan terlalu ampun sekarang, cahaya Buddha meletus dan telapak tangan raksasa memblokir pipa yang turun. Semua orang melihat seorang Buddha dengan gelombang cahaya yang memancar darinya, namun, matanya tidak memiliki kekudusan dan menyerupai jurang, tidak bijaksana untuk terus menatap. Iblis Buddha, nenek moyang yang dikenal sebagai Smoke Vien tidak menyukai perkembangan ini. Sang Buddha memiliki senyum ramah tetapi pupil matanya yang berputar membuat semua orang takut. Saudaraku, kita berdua memiliki kata iblis dalam judul kita, mari kita bertarung hari ini sehingga aku bisa merasakan blazing spark Dao Anda, kata Sang Buddha. Dia bukan Buddha yang sebenarnya dan dia juga tidak menumbuhkan kecerdasan tentang kedekatan ini, dia adalah anggota ras Buddha surgawi, oleh karena itu penampilannya, dia adalah salah satu dewa sunyi terkuat dari Raja Penyihir dengan anima yang kokoh. Tahapan anima sama dengan kaisar, masa bayi, kokoh, megah, dan kanopi dunia. Mati, Smoke Vien segera mengubah pipanya menjadi tombak untuk dorongan yang ganas. 12 buah suci dan sebatang pohonnya muncul, menunjukkan kekuatannya di tingkat bayi. Tombak itu memuntahkan percikan api yang merusak di sepanjang jalan, tampak seperti meteor. Tombak berkobar, dia meraung dan berusaha sekuat tenaga. Bawalah, Buddha Vien menyatukan telapak tangannya dan bernyanyi, mengaktifkan buah-buahan dan pohon sucinya juga. Surga upacara, Buddha Vien menyatukan telapak tangannya dan membungkuk, membawa kekuatan cakrawala yang tak berujung. Gemuruh, serangan itu menghancurkan percikan meteorik dan mengakhiri momentum tombak. Tahap animanya lebih tinggi dari Smoke Vien dan ini membuat perbedaan yang cukup besar. Hitung aku, Spectral Saint bersayap ular bergabung dalam pertarungan. Ini bukan waktunya untuk memikirkan etiket pertempuran karena tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan penghalang. Sayapnya bersatu membentuk dua kapak, yang mampu memenggal kepala apapun. Bam! Smoke Vien disiapkan secara defensif tetapi masih dikirim terbang sambil muntah darah. Bunuh dia! Keduanya bergegas maju dan memasuki formasi, ingin membunuh Smoke Vien dan menghancurkan penghalang. Cukup, raungan yang menggelegar mengganggu duo itu untuk membunuh Smoke Vien. Ledakan, aura kekaisaran menyapu medan perang seperti banjir primordial. Dedak, sebuah pedang yang menyilaukan muncul, cukup besar untuk memotong semua splendor Terra dalam satu serangan. Penonton gemetar ngeri, merasa seperti semut di bawah tebasan. Spectral Saint bersayap ular dan Buddha Vien tidak punya pilihan selain mengambil posisi bertahan terhadap tebasan yang masuk. Bam! Orang suci itu tidak bisa menahan niat pedang dan terhuyung-huyung mundur. Dia mendongak dan melihat seorang sarjana parubaya berdiri di dalam momentum besar, terlepas dari penampilannya yang lembut, aura kekaisarannya melonjak tanpa batas dan mencekik semua orang, pedang di tangannya lebih besar darinya. Kaisar Agung Pedang Besar, wakil penguasa kota, semua orang tahu siapa dia, seorang kaisar 12 buah. Kehadirannya memberikan penghiburan bagi anggota Splendor, setidaknya, nenek moyang mereka tidak meninggalkan mereka. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara dan bertukar pandangan dengan Smoke Vien, mereka mengerti waktu tidak ada di pihak mereka, mendorong mundur musuh sangat penting karena ada hal lain yang perlu mereka hadapi.
Pedang kosmik. Dia meraung dan pedangnya membubung ke udara sebelum melepaskan hujan yang mematikan. Asap akhir siklus. Smoke Fiend sudah siap dan menyemburkan gumpalan asap dari pipanya, itu meluas dan mengepung kedua musuh, mencegah mereka berlari. Buddha Fiend dan orang suci iblis mendongak dengan heran, yang pertama mengeluarkan Vajra dan memanggil gambar Buddha yang ganas, cakrawala tertinggi, saya tidak terikat dalam kerajaan agama Buddha. Raungan naga sejati. Orang suci iblis percaya serangan adalah pertahanan terbaik, dengan demikian, dia menyalurkan semua kekuatan daunnya menjadi satu raungan, mengarahkannya langsung ke pedang yang masuk. Gemuruh, langit hancur karena serangan mereka. Satu sisi memiliki keunggulan kerja tim karena mereka berasal dari sekte yang sama, yang lain tidak bisa menghentikan pedang dan asap yang menahan, menderita kekalahan berat dengan pertukaran. Bunuh mereka. Greatsword dan Smoke Fiend mengejar, ingin memberikan pukulan terakhir. Dua lainnya meratap secara internal, ini pasti akhir dari jalan bagi mereka. Ledakan. Sebuah serangan telapak tangan meraih pedang Kaisar dan menghentikan meteor Smoke Fiend. Bam! Keduanya terhuyung-huyung mundur dari benturan. Kaisar Agung lainnya bergabung dalam keributan, tampaknya memegang kendali penuh atas situasi, tekanannya membekukan semua orang termasuk Greatsword. Kaisar Agung Omni. Dia termasuk di antara 2 dari 6 kaisar teratas dari dinasti Pantom, kaisar puncak setengah langkah. Saya tidak meminta banyak, dia berbicara sementara yang lain menundukkan kepala, tidak mampu menahan kekuatannya. Aku hanya menginginkan tanduk suci unicorn, serahkan dan aku akan pergi, dia berbicara lugas. Meskipun dinastinya bekerja dengan yang lain untuk menjatuhkan Splendor Palace, dia tidak bekerja dengan orang lain. Anggota Pantom dan Immortal Suppression tidak berani mengatakan apa-apa, Omni cukup kuat untuk memiliki otonomi, hanya 2 leluhur tertua dari Pantom yang berani mengganggu pilihannya. Kami tidak akan menyerahkan salah satu dari 6 harta abadi kepada siapapun, pedang besar menolak. Siapa yang akan melindungi harta karun setelah kalian semua mati? Kata Omni, haha. Bahkan leluhur hantumu tidak akan berani mengatakan ini dalam keadaan biasa, Smoke Fiend menggonggong kembali. Spectre Ancestor adalah pendiri Pantom, yang terkuat dari dinasti tersebut. Smoke Fiend dan Greatsword menyalurkan energi internal mereka hanya untuk bisa melawan aura kekaisaran Omni. Kamu tidak salah, rekan Taois, Omni berbicara, sayangnya, itu hanya berlaku ketika Unrivaled Monarch ada tetapi mengingat keadaan Splendor Terra Anda saat ini, itu tidak terjadi. Duo itu mendengus setelah mendengar ini. Omni menatap istana tertinggi dan berkata, dari apa yang saya lihat, bencana telah datang mengetuk pintu Anda. Kamu tidak perlu khawatir, rekan Taois, kita bisa menghadapinya, kata Smoke Fiend. Begitukah? Mengapa Vajra Terra Barrier Anda hilang? Apakah Raja tak tertandingi Anda masih hidup? Jika tidak, nasibmu disegel, Omni menyeringai di wajahnya. Kerumunan menjadi penasaran, meskipun mereka berada di sini untuk mengepung Istana Abadi, mereka tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai krisis Splendor Terra. Mengingat kekuatan Raja yang tak tertandingi dan sumber daya Splendor Terra, hanya sedikit di sini yang bisa melakukan ini, Immortal Suppressor mungkin salah satunya, tetapi dia tidak berpartisipasi. Bencana macam apa yang kamu hadapi? Mencerahkan semua orang, Buddha Fiend terkekeh dan bertanya, ingin semua orang memiliki kesempatan untuk menertawakan kesengsaraan orang lain. Smoke Fiend hanya cemberut dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku akan sangat menghargai jika kamu menyerahkan tanduk itu, Omni mengulangi, mengerahkan auranya lagi karena dia tidak ingin membuang waktu. Pembudidaya biasa tidak bisa bergerak 1 inci pun sementara Buddha Fiend dan yang lainnya menjaga jarak aman. Kamu tidak bisa mengubah sikap kami, bunuh kami dulu jika kamu ingin mendapatkan harta karun, Greatsword, meskipun lebih lemah, masih mengaktifkan auranya untuk melawan. Kalau begitu aku harus melakukan apa yang harus kulakukan, permisi, Omni menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum mengangkat satu tangan, menciptakan segel yang ada di mana-mana. Greatsword dan Smoke Fiend menjadi terkejut sesaat sebelum mengambil tindakan. Satu pedang untuk mengisi kosmo. Pedang besar meraung, melepaskan 12 buah daunnya untuk memberdayakan dao pedangnya yang sebenarnya melayang ke atas, mengembang terus-menerus. Smoke Fiend menghirup pipanya dan memuntahkan asap, mengaktifkan dao asap dan api dengan animanya, itu berbentuk burung phoenix yang melingkar di sekitar pohon animanya. Asap pembakaran phoenix.
Dia berteriak dan Phoenix merobek ruang dengan keberadaannya, dengan mengepakkan sayapnya, meteor yang tak terhitung jumlahnya turun ke arah Omni Emperor. Dedak, tebasan pedang besar memotong bintang-bintang di sepanjang lintasannya, bekerja sama dengan Phoenix asap. Spectre Saint dan Buddha Vien bersayap ular menjadi terkejut dan mengaktifkan penghalang pertahanan mereka karena mereka berada yang terdekat. Lumayan, Omni tersenyum dan mengirim segel ke arah dua lawan, segel penghancuran Omni. Dunia menjadi gelap dalam menghadapi kiamat karena kehadiran segel. Pedang raksasa dan Phoenix asap masih tidak bisa menghentikannya. Phoenix berteriak sebelum bubar ke dalam ketiadaan, pedang itu meledak dan hancur. Pedang besar dan iblis asap diledakkan, menyemprotkan darah kemana-mana dan menabrak penghalang istana, mereka berlumuran darah dan dipukuli dengan banyak tulang patah. Perbedaan kekuatan terlihat jelas setelah hanya satu pertukaran, harta karun dan senjata saja tidak bisa menutupi kesenjangan dalam kultivasi. Saya khawatir Anda tidak dapat menghentikan saya, rekan-rekan Taois, akan menjadi cerita yang berbeda jika Unrivaled Monarch ada di sini, aku akan segera pergi, kata Omni sebelum mendekati istana. Sudah berakhir untuk Splendor Terra, para penyerang berpikir sambil mengamati kekuatan Omni Emperor yang tak terkalahkan. Smoke Vien dan Great Swords adalah nenek moyang terkuat dari Splendor Terra, satu-satunya harapan mereka adalah raja yang tak tertandingi pada saat ini yang tidak terlihat. Berdengung, keduanya menghilang ke dalam momentum dan berteriak, mulai momentum abadi. Ledakan. Putaran cahaya meledak dari istana, tampaknya membuka gunung, kekacauan energi sejati menyembur keluar dan membawa kekuatan nenek moyang primal, mereka berfungsi untuk memberdayakan 6 harta tertinggi yang ditampilkan di istana tertinggi. Penindasan 6 harta karun. Para anggota Splendor Terra mengirim semua kekuatan mereka ke berbagai saluran. Meskipun 6 harta karun tidak meninggalkan istana, mereka mengirimkan kekuatan mereka untuk bergabung dengan momentum tertinggi. Pergi. Omni mengangkat kedua tangan sebagai pembalasan, memperlihatkan pohon animanya untuk mendorong kembali momentum yang diberdayakan. Sebagai kaisar puncak setengah langkah, pohonnya lebih besar dari apapun yang terlihat sebelumnya selama pertempuran ini. Omni Grand Emperor dan kekuatan animanya yang agung berusaha mengangkat momentum yang ditingkatkan. Ledakan, kakinya tenggelam ke tanah. Sangat kuat, dia mengangkat momentum yang diciptakan oleh nenek moyang prima, Spectre Saint bersayap ular dan Buddha Vien menarik napas dalam-dalam. 6 harta karun juga membantunya, seorang tembakan besar bergumam. Kekuatan yang disalurkan dari harta karun terbatas, tetapi ini tidak mengurangi prestasi yang mengesankan. Rekan-rekan Taois, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan lebih lama. Omni tertawa sambil mendorong ke depan, tampak percaya diri melawan penindasan. Mari kita mati untuk Splendor. Great Sword dan Smoke Vien bertukar pandang, menyadari kurangnya pilihan. Mereka meraung dan mulai membakar darah dan umur mereka yang sebenarnya, anggota lain melihat ini dan mengikuti jejak mereka. Sungguh bunuh diri, penonton tersentak setelah melihat kelompok itu terbakar. Cedera tidak dapat dibalik, jadi skenario terbaik adalah kemenangan yang luar biasa. Splendor Terra pasti luar biasa untuk mendapatkan pengabdian dan kesetiaanmu. Omni tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, kamu memiliki kekaguman yang tulus. Risiko membakar darah sejati dan umur panjang diketahui semua orang pada tingkat ini, upaya yang benar-benar terakhir. Ledakan, momentum menyala dan berubah menjadi pusaran merah, lebih kuat dari sebelumnya. Omni yang tidak bisa dipadamkan. Omni meraung dan memanggil bintang yang selaras dengan Grand Dao, yang berpuncak pada satu set baju besi. Gemuruh. Dia berdiri tegak dan menghadapi gelombang serangan dari momentum, yang mengakibatkan jalan buntu. Sepertinya ini adalah pertempuran gesekan, tuan-tuan. Dia berteriak. Dia yakin dengan kekuatannya untuk bertahan paling lama sementara lawan tidak punya pilihan selain membakar umur mereka. Sampai mati, pedang besar berteriak balik. Saya suka peluang saya, Omni berkata, aku hanya perlu bertahan cukup lama sampai kamu membakar semua darahmu yang sebenarnya. Pihak lain memiliki ekspresi muram karena dia benar. Aku tidak bisa menunggu selama itu, seseorang berbicara dengan lembut tetapi semua orang mendengarnya, jiwa mereka menjadi terbebani oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya. Siapa? Semua orang menjadi khawatir. Seorang pria berdiri di sana, tidak mengesankan dalam ukuran tetapi megah dalam kehadirannya, dunia tidak bisa menahan keberadaannya.
Dia tampak seperti patung batu tetapi itu tidak tepat karena itu berarti buatan manusia, tidak, dia dilahirkan dalam bentuk ini, ciptaan surga yang unik. Kaisar Agung Almontaine, seseorang meneriakkan gelarnya, bahkan Spectre Saint dan Buddha Vien bersayap ular berlutut di depan golem ini, apalagi pembudidaya yang lebih lemah. Kaisar, anggota Immortal Suppression melakukan ritual penghormatan. Kaisar peringkat ketiga dari penindasan abadi, mereka yang telah mendengar tentang dia gemetar. Penindasan abadi diketahui memiliki satu leluhur dan 10 kaisar, nenek moyangnya tidak lain adalah Immortal Suppressor sementara Almontaine menempati peringkat ketiga, peringkat didasarkan pada kekuasaan, bukan usia. Kaisar memulai jalan unik mereka, mulai dari satu buah dao hingga anima, setelah mencapai apa yang disebut puncak dan melihat asal-usulnya, mereka dapat mencoba untuk menembus batas. Almontaine berada dalam tahap asal, artinya dia jauh lebih kuat dari Omni. Omni adalah puncak setengah langkah dan bisa menggunakan hal-hal lain untuk bersaing dengan kultivator tingkat puncak. Sayangnya, tahap asal-usul satu langkah di atas keduanya, kesenjangan tidak bisa dibuat dengan hal-hal eksternal. Semua orang bisa melihat perbedaan antara dia dan Omni. Dia adalah golem yang tercerahkan. Setelah mencapai kultivasi tertentu, ras ini bisa mengambil dua bentuk, menjadi golem sepenuhnya atau mendapatkan tubuh daging dan darah. Almontaine memilih jalur golem, menambah berat badan yang sangat besar. Hanya dari melihat tempat ini dan sumber dayanya, kami tahu kami lebih rendah dari Splendor Monarch. Sayangnya, bencana datang mengetuk, dia berbicara sambil melihat momentum dan istana. Pop, sumber asal dapat dilihat dalam animanya saat dia fokus, memaksa semua orang kembali, hanya tatapannya saja yang bisa mengakhiri hidup. Biarkan saya mengakhiri ini, Almontaine melangkah ke dalam momentum, menyebabkannya bergetar hebat. Pegunungan, ikuti aku. Tangannya menjadi gemerlap, menyulap lingkaran cahaya ilahi, itu memiliki kekuatan asal dan tidak ada yang bisa menggerakkannya. Dia menjadi raksasa yang megah, membalikkan pusaran itu. Ledakan. Dia mematahkan momentum dan meledakkan para pemain bertahan. Ketika mereka bangun, mereka pucat mati karena membakar darah dan umur mereka yang sebenarnya, ledakan itu hanya memperburuk keadaan. 6 harta karun itu milik penindasan abadi, dia mendekati istana tertinggi. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena perbedaan kultivasi, Phantom membutuhkan leluhur spektre mereka untuk berada di sini. Greatsword dan Smoke Vien bertukar pandangan dan menggertakkan gigi sebelum mengangguk. Kembali ke kekacauan, mereka meraung menggelegar. Anggota lain menjadi terkejut tetapi memilih untuk mengikuti perintah, menghancurkan susunan di dekatnya. Retakan. Retakan muncul di momentum dan sinar abadi mengalir keluar dari tanah, istana tampaknya hidup kembali. Apa yang mereka lakukan? Ini membingungkan semua penonton karena momentum sekte tidak dibangun dengan mudah, membutuhkan usaha dan sumber daya yang sangat besar. Yang terpenting, sinar abadi apa yang keluar dari tanah ini. Mereka merasa sesuatu yang kuno hidup kembali. Tidak baik. Almontaine segera mundur. Ledakan. Seluruh momentum meledak, saat sinar menyebar, sesuatu yang kuno terwujud menjadi kenyataan, rasa layu temporal. Waktu itu sendiri menjadi tua dan tidak bisa mengalir lagi, akhirnya kehilangan identitasnya sebagai afinitas alami. Tentu saja, waktu tidak pernah hidup sejak awal, itu hanya bisa membuat orang lain menjadi tua, tetapi niat ini memberi kesan aneh ini. Kuali Almontaine. Almontaine cepat, tetapi aura kuno masih mengejarnya. Dengan demikian, dia memanggil kuali yang menuangkan energi primer, membantunya menekan semua serangan. Meskipun menjadi pembudidaya terkuat di sini, dia masih tidak bisa menghentikannya, namun demikian, dia dengan bijak menggunakan momentum aura untuk mendorong dirinya menjauh, jika tidak, dia akan terjebak dan mengalami penuaan yang cepat. Berdengung, aura menelan istana dan mengerahkan properti penuaannya. Istana-istana sudah tua tetapi masih menjadi bagian dari dunia ini, sekarang, mereka tampaknya menjadi sudut waktu yang hilang, bukan bagian dari arus saat ini. Hukum dan misteri Grand Dao menjadi terjebak dalam dimensi tak berwarna ini, siapapun di dalam akan merasa mereka telah mencapai akhir hidup mereka, tenggelam ke dalam usia tua. Apa yang terjadi? Omni tidak mengerti tetapi tahu bahaya domain baru. Reruntuhan legendaris yang abadi, Almontaine berhasil lolos karena kesadarannya yang tajam dan sentuhan keberuntungan. Saya mengerti, Omni menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan terjadi pada mereka?
Seorang penonton bertanya-tanya sambil melihat domain yang layu. Mereka terjebak di dalam selamanya, hanya menua. Almontaine menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Istana tertinggi juga tidak bisa lagi dilihat, menjadi sasaran domain terlupakan, anggotanya memilih untuk meninggal karena usia tua daripada menyerahkan warisan mereka. Bisakah kita tidak masuk? Omni tidak percaya diri. Sepertinya tidak ada harapan, Splendor Terra sudah tidak ada lagi, kata Almontaine. Pendengar menyesali perkembangan ini, mereka terlalu lambat untuk mendapatkan 6 harta karun dan sekarang, semuanya tidak dapat dijangkau. Bersambung.